Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Pada konten kali ini saya akan menganalisa kekalahan Persebaya Surabaya atas Malut United yang sangat begitu mengejutkan dengan skor 2-0. Sebenarnya tidak ada yang menyangka bahwa Persebaya Surabaya ini akan kalah di Gelora Bung Tomo Surabaya. Karena mengingat ya, kekuatan Persebaya Surabaya ketika bermain di kandang itu sangat begitu sulit untuk dikalahkan. Ya mungkin ini sudah saatnya dan ini sangat penting untuk perbaikan ke depan. Dan mampukah Paul Muster ya segera bangkit dan memperbaiki segala kekurangan yang ada di Persebaya Surabaya di pertandingan selanjutnya melawan Barito Putra? Karena jika Paul Muster tidak kunjung ya bangkit dari keterpurukan dan tidak memperbaiki keadaan yang terjadi, ini menurut saya akan berdampak terhadap keberlanjutan Paul Muster di Persebaya Surabaya. Karena Persebaya Surabaya hari ini peluang mereka untuk juara itu masih sangat terbuka lebar. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ya. Mengingat juga Persib Bandung di pertandingan terakhir kalah juga dari Malut United. Dan sekarang Persebaya dan Persib itu berjarak 3 poin. Artinya ya masih sangat mungkin lah untuk menyamai poin dari Persib Bandung, bahkan melewati Persib Bandung di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Asal kuncinya yaitu konsisten ya, konsisten dan fokus di setiap laga-laganya. Nah, langsung saja ya, saya akan bahas yang paling fundamental ya terhadap kekurangan Persebaya Surabaya kemarin di laga melawan Malut United. Nah, Persebaya Surabaya itu kurang solid dan kurang efektif di lini tengah. Ini harus saya sampaikan gitu. Nah, Persebaya Surabaya kemarin ketika melawan Malut United di tengah itu memainkan Muhammad Rashid, lalu gelandang bertahannya yaitu Kadek Raditya dan Tony Firmansyah. Nah, ini ketiga pemain ini sebetulnya ya kekurangannya adalah mereka itu cenderung lambat dalam melakukan sirkulasi bola ke depan. Nah, sehingga ketika terjadi transisi positif atau counter attack, nah pemain Malut United itu punya waktu untuk recovery posisi. Nah, ini problemnya. Ketika pemain Malut melakukan recovery posisi di lini pertahanan mereka, maka di sana sudah banyak gerombolan-gerombolan pemain Malut United yang siap menggagalkan serangan dari Persebaya Surabaya. Hasilnya ya mentok juga. Meskipun Bruno Moreira kan di babak pertama itu punya kesempatan untuk mencetak gol lewat titik penalti, tapi sayang sekali Bruno Moreira ini terlalu tidak tenang dan tidak tendangannya tidak akurat sehingga gagal ya Persebaya Surabaya untuk memimpin atau mencetak gol di babak pertama. Padahal jika gol dari tendangan penalti itu masuk ke gawang Malut United, maka Persebaya Surabaya secara mental dan kepercayaan ini akan baik, akan bagus. Jadi ini akan berdampak terhadap hasil akhir ya di pertandingan di babak kedua. Nah, dan selanjutnya selain kalah efektif dan kalah cepat ya, gelandang-gelandang dari Malut United yaitu Manhati Lestusen, Adriano dan Angulo ini tampil efektif. Meskipun harus saya katakan juga mereka ini ya kualitas ketiga gelandang dari Malut United ini kalah jauh dari kualitas pemain Persebaya Surabaya. Bisa dilihat di rating akhirnya gitu. Nah, tetapi yang menjadi kuncinya adalah efektivitas. Ketika melakukan transisi positif, gelandang Malut United ini cepat mensirkulasi bola ke depan. Nah, sehingga ini memudahkan ya untuk striker dan penyerang dari Malut United dalam mengeksekusi peluang. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Persebaya Surabaya meskipun mereka punya kedalaman skuad yang lumayan bagus ya, karena di putaran kedua ini mereka kedatangan 2 pemain asing yaitu Daim Dimop dan Dezan Tumbas. Tapi menurut saya ini butuh disolidkan lagi oleh Paul Muster agar pemain Persebaya Surabaya ini punya visi yang jelas ya ketika melakukan serangan dan bertanding di setiap laganya. Nah, selanjutnya selain mereka punya kelemahan di lini tengah, mereka pun ya selalu mentok di 1/3 lapangan dari Malut United. Nah, ketika bola itu masuk ke kotak penalti atau zona bertahan dari Malut United, pemain Persebaya ini kelihatan kebingungan. Nah, ini yang saya lihat, kelihatan bingung gitu, harus ngapain di sana. Nah, ini faktor juga ya, tidak adanya Ripera ya, karena tidak bermain melawan Malut United juga berdampak terhadap kreativitas. Nah, jadi Persebaya Surabaya ini butuh sekali loh pemain kreatif seperti Ripera ya. Jadi ketika ada Ripera ini ya, ini pola permainnya bisa terus berjalan gitu. Dan jujur saja ketika gak ada Ripera ini gak jalan semuanya. Gitu ya. Dan beberapa kali baik itu Malik Rizaldi lalu juga Bruno Moreira itu kebingungan ya. Apalagi ketika bola dikirimkan langsung ke depan misalnya
direct ball langsung ke depan ke Malik Rizaldi atau Bruno Moreira. Nah, maka yang sudah saya katakan tadi, faktor lainnya juga ya, pemain Malut United ini cekap recovery-nya. Cepat ya recovery-nya sehingga ruang-ruang ini langsung tertutup. Nah, ketika ruang tertutup ini itu dibutuhkan pemain kreatif ya. Pemain kreatif yang bisa melakukan segala cara gitu ya untuk membongkar pertahanan dari Malut United. Nah, lalu faktor lain juga menurut saya ini kurang suplai bola terhadap Dejan Tumbas ya. Dejan Tumbas menurut saya ini pemain potensial loh, punya skill yang cukup mumpuni ya, cukup bagus juga. Ya, bahkan di pertandingan di laga debut perdananya melawan PS Sleman itu sempat mencetak gol kalau tidak dianulir oleh wasit. Dan boleh saya katakan juga kualitas Dejan Tumbas dan striker dari Persebaya Surabaya yang lain ini lebih unggul Dejan Tumbas. Kalau teman-teman gak percaya, coba lihat statistik akhir dari Dejan Tumbas. Ini rankingnya ini tinggi loh, 4,2 ya dari total keseluruhan pemain Persebaya Surabaya. Bahkan Bruno Moreira dan Muhammad Rashid pun itu di bawahnya. Ada di 3,5 dan 3,6. Sedangkan Dejan Tumbas dan Malik Rizaldi itu paling tinggi. Artinya pemain ini punya pengaruh yang baik. Namun sayang sekali ya, pada laga melawan Malut United, Dejan Tumbas ini gak punya suplai bola yang bagus. Ya mungkin karena dia masih baru ya, para pemain Persebaya juga masih belum mengetahui gaya bermainnya seperti apa ya, sehingga butuh waktu lah untuk beradaptasi kembali dengan Persebaya Surabaya. Dan kedepannya saya berani bertaruh ya bahwa Dejan Tumbas ini sosok pemain yang memang sangat tepat untuk didatangkan oleh Persebaya Surabaya. Nah, dan untuk kedepannya nanti di pekan ke-20 Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan Barito Putra dan itu adalah sekali lagi menjadi ajang pembuktian untuk para pemain Persebaya Surabaya dan Paul Muster ya. Dan harusnya Persebaya Surabaya mengalahkan Barito Putra untuk bisa ya kembali ke jalur kemenangan dan bisa bersaing bersama Persib Bandung ya dalam perebutan gelar juara. Nah, sehingga kalau ini bisa dibiarkan terus berlarut, maka ini akan ada ancaman dari bawah. Persija Jakarta sekarang sudah beda 3 poin dengan Persebaya Surabaya. Dan jikalau memang Persija nanti menang, maka ini akan ya poinnya akan sama dengan Persebaya Surabaya. Nah, itu ya analisa yang menurut saya ini sangat penting untuk perbaikan ke depannya dan kita selalu berharap lah bahwa tim-tim di Liga 1 ini bisa tampil secara produktif ya dan memang bisa meramaikan dan meningkatkan ya kualitas Liga 1 di Indonesia dan bisa lebih diperhitungkan di tingkat Asia Tenggara bahkan di Asia maupun dunia. Itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih dan saya ingatkan kepada kalian jangan lupa like-nya dan silakan kalian tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang laga Persebaya Surabaya melawan Malut United. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.